Saudara-saudari, dimanapun berada pada saat ini, firman Tuhan di dalam Injil Matius, pasalnya yang kelima, ayat yang ke-17 ini, mengingatkan kita bahwa sesungguhnya Yesus datang ke dalam dunia ini bukan berarti meniadakan hukum Taurat atau kitab Torah yang telah dituliskan oleh Nabi Musa. Banyak orang menyangka bahwa Yesus datang untuk meniadakan seluruh kitab para nabi. Namun di dalam ayat yang ke-17 ini memberikan satu kepada kita kepastian bahwa sesungguhnya Yesus, dia datang bukan meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi itu, melainkan untuk menggenapinya. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, apa itu menggenapi? Menggenapi itu sama dengan memberikan makna yang sempurna. Nah, sekali lagi kami ingatkan bahwa Yesus menggenapi hukum Taurat, artinya Yesus memberikan makna yang sempurna terhadap hukum Taurat itu. Jikalau kita nanti melihat di dalam ayatnya yang ke-21, di dalam pasal yang kelima, Injil Matius ini, maka Yesus mengatakan, kamu sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengatakan bahwa jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Yesus mengetahui itu. Yesus tahu hukum Taurat berkata demikian. Namun dia memberikan makna yang sempurna terhadap hukum Taurat itu, sehingga dia mengatakan, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Jikalau dikatakan sebelumnya di hukum Taurat, barang siapa yang membunuh harus dihukum, lalu Yesus menyempurnakan hukum Taurat itu dengan mengatakan barang siapa yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Artinya Bapak Ibu, kita tidak perlu marah kepada saudara-saudari kita. Kita tidak perlu menyampaikan kata-kata yang kurang baik terhadap saudara-saudari kita. Itulah makna yang sempurna di dalam hukum Taurat yang Yesus genapi. Kemudian dia mengatakan yang berkata kepada saudaranya kafir harus diperhadapkan ke mahkamah agama. Pantang bagi kita sebagai pengikut Yesus mengatakan kafir kepada saudara-saudari kita. Kemudian dikatakan yang ketiga, yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Kita tidak perlu mengatakan jahil kepada orang. Jahil itu sama dengan kita mengatakan kepada orang bodoh, tidak takut Tuhan. Pantang bagi kita sebagai pengikut Yesus untuk menyampaikan atau mengucapkan kata-kata yang sedemikian, karena memang itu tidak diperintahkan Yesus kepada kita. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, melainkan untuk menggenapi